Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Sebelum masuk ke materi ini, masih ingat tidak apakah perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang? Kalau bangun datar itu nanti tidak memiliki volume atau tidak memiliki isi dan hanya bisa dilihat dari arah depan saja. Sedangkan bangun ruang itu memiliki isi atau memiliki volume dan bisa dilihat dari arah mana saja. Nah, bangun ruang sisi datar. Nanti ada bangun ruang sisi lengkung yang akan dipelajari di kelas 9. Nah, di kelas 8 ini kalian akan mempelajari bangun ruang yang sisinya itu semuanya datar. Yang akan kita pelajari ini nanti kubus, balok, prisma, limas. Ini semua sisi kubus, balok, prisma, limas ini berbentuk datar. Kita pelajari dulu yang kubus. Pernahkah kalian melihat benda di sekitarmu yang berbentuk kubus? Pernahkah? Bisa menyebutkan contohnya apa saja yang berbentuk kubus? Bangun apa saja? Nanti ada kardus, ada kaleng makanan. Nah, ini contoh benda yang berbentuk kubus. Ini dadu, sebuah dadu ini ya. Punya berapa? Kubus jika digambarkan adalah seperti ini. Ini nama kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi berdasarkan label setiap titik sudutnya ini nama kubus. Nah, pemberian label titik sudut mulai dari pojok depan, kiri, bawah ini. Jadi A, kemudian ke kanan B, ke belakang C, ke kiri lagi D, kemudian kembali lagi ke atas pojok kanan ini E, kemudian ke kanan F, ke belakang G, kemudian ke kiri H. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudut itu apa saja di sini? Ya A, B, C, D, E, F, G, H. Titik sudut alasnya A, B, C, D. Titik sudut tutupnya atau atasnya, sisi atas itu E, F, G, H. Ini totalnya ada 8 titik sudut. Kemudian rusuk-rusuknya. Nanti ada rusuk alas, rusuk tegak yang berdiri, dan rusuk tutupnya atau atas, sisi atas. Rusuk itu garis pertemuan dari bidang-bidangnya. Jadi rusuk itu garis pertemuan dari bidang-bidangnya. Di sini apa saja rusuknya? Rusuk alas dulu. Berarti yang di bawah ini AB, BC, CD, dan DA. Rusuk alasnya berarti AB, BC, CD, dan DA. Kemudian rusuk yang tegak atau yang berdiri ini ya, AE, BF, CG, yang belakang ini DH. Di AE, BF, CG, DH. Rusuk yang atas apa saja? EF, FG, GH, HE. EF, FG, GH, HE. Ada lagi rusuknya selain ini alas, tegak, dan atas. Sudah habis. Totalnya ada berapa rusuk ini semuanya? Alasnya ada 4 rusuk, tegaknya ada 4 rusuk, atasnya ada 4 rusuk. Totalnya ada berapa rusuk? 12 rusuk. Nah, kemudian bidang kubus. Nama lain bidang itu sisi. Sisi-sisinya kubus. Sisi-sisi kubus atau bidangnya kubus ini semuanya kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Berbentuk bangun apakah bidang-bidangnya kubus? Berbentuk bangun persegi. Nah, ya persegi. Bidang kubus berbentuk bangun persegi. Nanti ada bidang alas, tegak, dan atas. Bidang yang alas ini, nah ini bidang alasnya apa ini? A, B, C, D. Bidang alas ini. Jadi A, B, C, D. Bidang yang tegak, yang berdiri. Nah, bidang alas tadi berarti yang bawah. Kemudian yang tegak berarti ada yang depan, belakang, kemudian kiri, kanan.
Yang depan dulu apa ini bidangnya ABFE. Jadi yang sisi depan ini ABFE. Kemudian yang belakang CDHG. CDHG. Kemudian sisi yang kiri ADHE. HE. Kemudian sisi yang kanan ini BCGF. BCGF. Nah, kemudian sisi yang atas, ini sisi EFGH. Nah, ada lagi selain sisi alas, tegak, dan atas. Sudah ya, totalnya ada berapa sisi kubus itu? Tadi ada sisi atas, bawah, kemudian sisi yang tegak. Tegaknya ada 4 sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Totalnya berarti ada 6 bidang atau sisi. Dan 6 bidang ini adalah kongruen, berbentuk persegi. Nah, karena bidang-bidangnya kubus berbentuk persegi, berarti rusuknya, semua rusuk kubus ini panjangnya sama. Jadi nanti AB panjangnya sama dengan BC, panjangnya sama dengan CD, panjangnya sama dengan DA, dan seterusnya. Kemudian diagonal bidang. Diagonal bidang alas, tegak, atas. Yang alas ini A, B, C, D. Diagonalnya mana ini? Diagonal alas AC dan BD. Digambar sendiri nanti. Jadi AC itu diagonal, BD juga diagonal. Diagonal bidang alas AC, BD. Kemudian diagonalnya bidang atas. Yang atas ini cari diagonalnya EG dan FH. EG dan FH. Kemudian diagonal bidang yang tegak. Kita lihat yang sisi depan dulu, sisi depan atau bidang yang depan. ABFE ini diagonalnya mana ini? AF dan BE. Kemudian lawannya depan, yang belakang, sisi yang belakang ini CDHG, diagonalnya mana ini? DG dan CH. Kemudian sisi yang kiri, sisi kiri ADHE, ini diagonalnya mana? AH dan ED. Kemudian sisi yang kanan BCGF, diagonalnya mana ini? BG dan CF. Saya tulis ini BG dan CF. Nah, diagonal bidangnya kubus itu nanti semuanya panjangnya sama. Jadi AF panjangnya sama dengan BE, sama dengan BG, sama dengan CF, dan seterusnya. Ini semuanya panjangnya sama. Totalnya ada berapa diagonal bidang ini? Alasnya 2 diagonal, tutupnya 2 diagonal. Sisi tegaknya ada berapa diagonal bidang ini totalnya? 2 kali 4 8 ya. Ada 8 diagonal bidang yang tegak. 8 tambah 4 ada 12. Ada 12 diagonal bidang. Nah, kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang garis lurus dari, ini saya contohkan, dari F ke D. Jadi dari titik sudut atas ke titik sudut ini belakang di hadapannya. Jadi F ke D ini diagonal ruang. F ke D atau D ke F sama saja. Kemudian dari E ke C ini diagonal ruang juga, EC atau CE. Kemudian dari B ke H atau H ke B. Kemudian dari A ke G atau G ke A. Ada lagi? Sudah habis. Ini totalnya ada 4 diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal.
Sekarang bidang diagonal. Bidang diagonal itu bidang, ini jadi nanti berupa bidang yang terbentuk dari dua diagonal bidang yang saling sejajar. Dua diagonal bidang yang saling sejajar mana saja? Saya misalkan EB ini ya, EB ini kan garis diagonal bidang sejajar dengan diagonal bidang HC atau CH. Ini saya gambarkan garisnya. Nah, ini. Nah, EB sejajar dengan HC. Ini sama-sama diagonal bidang. Nah, ini membentuk bidang diagonal apa ini? Membentuk bidang diagonal BCHE. Ini BCHE. Nah, kemudian ada lagi. Ini diagonal bidang AF. AF sejajar dengan DG. Itu nanti membentuk bidang diagonal AFGD. Nanti gambarkan sendiri. AFGD. Kemudian ini tadi sisi depan dan sisi belakang ya. Nah, kalau sisi atas dan bawah, EG sejajar dengan AC. Bidang diagonal yang terbentuk ACGE. Kemudian HF sejajar dengan BD atau DB. Bidang yang terbentuk DBFH. Nah, ini tadi sisi atas dan bawah. Sekarang sisi kiri dan kanan. BG sejajar dengan AH. Bidang diagonal yang terbentuk ABGH. Nah, kemudian CF sejajar dengan DE. Bidang diagonal yang terbentuk CFED. Ada lagi? Sudah. Tadi sisi depan belakang, ini sisi atas bawah, yang ini sisi kiri dan kanan. Totalnya ada berapa bidang diagonal? Ada 6 bidang diagonal. Nah, sekarang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini nanti ada beberapa rusuk kubus yang saya potong, kemudian saya rentangkan. Nah, terbentuklah jaring-jaring kubus. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan nanti ada beberapa lagi jaring-jaring kubus. Di sini yang saya gambarkan hanya 2. Kubus itu punya 6 sisi yang sama besar. Nah, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan sisi nomor 4 ini merupakan alas. Misalkan ini alas, berarti tutupnya nomor berapa? Tutupnya nomor berapa? Nomor 6. Ini tutup atau atas. Tuh ya, kalau 4-nya alas, tutupnya nomor 6. Berarti sisi depannya 3, sisi belakangnya nomor 1, sisi kirinya 2, sisi kanannya 5. Nah, sekarang kalau jaring-jaring kubusnya yang ini, misalkan nomor 2, ini alasnya, berarti tutupnya nomor berapa? Atau sisi yang atas nomor berapa? Nomor 5. Ini atasnya. Nah, ada beberapa rumus ini ya pada kubus. Ini ada rumus panjang diagonal bidang kubus itu S akar 2, panjang diagonal ruang kubus S akar 3, luas permukaan kubus 6 kali S pangkat 2, volume kubus S pangkat 3, panjang kerangka kubus 12 kali S. S ini adalah panjang rusuknya kubus. Nah, luas permukaan kubus itu 6 kali S pangkat 2 karena setiap sisinya berbentuk bangun persegi. Nah, luasnya S pangkat 2 karena ada 6 bidang, berarti dikalikan 6 kali S pangkat 2. Contoh soalnya, nah ini ada gambar atau bangun kubus ABCDEFGH. Panjang rusuknya 5, tentukan panjang AC dan AG.
AC ini merupakan panjang diagonal bidang alas. Kalau AG ini panjang diagonal ruang. Nah, panjang diagonal bidang pada kubus itu semuanya sama panjang. Nah, rumusnya apa tadi? Mencari panjang diagonal bidang kubus, S akar 2. S-nya ini panjang rusuk. Jadi nanti S-nya ganti panjang rusuknya berapa di sini? 5. Nah, kalau AG ini panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang pada kubus itu semuanya panjangnya sama. Nah, kita cari dulu yang A, panjang AC itu kan sama dengan panjang diagonal bidang kubus. Panjang sama dengan rumusnya S akar 2. S akar 2. S-nya panjang rusuk. Panjang rusuknya berapa ini? 5. Saya tulis ini S-nya 5 cm. Jadi 5 akar 2 cm ini. Atau cara lain menghitung panjang AC. Nah, kalian lihat ini segitiga ABC. Segitiga ABC ini membentuk bangun segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya di B. AB, BC panjangnya sama 5. Kemudian kalian disuruh mencari panjang sisi miring AC ini. Nah, saya gambarkan di sini ini AB, BC, AC. Mencari panjang sisi miring itu nanti akar dari ditambah. Ini sisi siku-sikunya, ini sisi siku-sikunya dipangkatkan 2. Ya, tambah ini ya, jadinya akar 50. Tidak bisa langsung diakar, kalian pecah. Jadi akar dari 25 kali 2. Kemudian kalian pecah akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu 5. Akar 2 tetap akar 2. Jadi 5 akar 2 cm. Hasilnya sama ya dengan rumus langsung tadi. Kemudian yang B. Yang B mencari panjang AG. AG ini diagonal ruang. Mencari panjang diagonal ruang tadi S akar 3. Jadi AG ini panjang rumusnya S akar 3. S-nya tadi 5 cm. Jadi 5 akar 3 cm. Nah, kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, kita lihat segitiga ACG. Ini siku-sikunya di C. Saya gambarkan di sini. Ini ACG. AC-nya tadi ketemu 5 akar 2. Kemudian panjang CG-nya 5 cm. Nah, kalian disuruh mencari panjang sisi miring AG. AG itu akar dari ditambah. Nah, 5 kuadrat ditambah 5 akar 2 dipangkatkan 2. Akar dari 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25 ditambah 5 akar 2. Pangkat 2 itu berarti 5 pangkat 2 dikalikan akar 2 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25 kali akar 2 kali akar 2. Berapa? Akarnya hilang jadi 2. 25 kali 2 50. Jadi ini 50. Nih caranya di sini. Akar dari 75. Tidak bisa langsung diakar, berarti kalian sederhanakan. 75 itu 25 kali 3. Di akar 25 dikalikan akar 3. Akar 25 itu 5. Akar 3 cm. Sama ini ya. Jadi boleh menggunakan rumus langsung, boleh pakai teorema Pythagoras. Kemudian nomor 2, suatu kubus panjang rusuknya 6 cm. Hitunglah yang A luas permukaan kubus, yang B volume kubus. Diketahui panjang rusuknya 6, berarti S-nya 6 cm. Yang A dulu, luas permukaan kubus. Saya tulis di bawahnya sama dengan rumusnya apa tadi? Luas permukaan kubus 6 kali S pangkat 2.
Di 6 dikalikan S-nya 6 pangkat 2. 6 dikalikan 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36. 6 kali 36 hasilnya 216 cm persegi. Nah, ini luas permukaan kubus. Yang B volume kubus. Yang B volume kubus. Tadi rumusnya apa volume kubus? S pangkat 3. Panjang rusuk dipangkatkan 3. Ini 6 pangkat 3. Jadi 6 kali 6 kali 6. Berapakah ini? 6 kali 6 36 kali 6 216 cm Q atau pangkat 3. Nomor 3, sebuah kubus dari kayu panjang rusuknya 36. Kubus tersebut dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil dengan panjang sisinya 6 cm. Berapakah banyak kubus kecil yang dapat dibuat? Di banyak kubus kecil, berarti itu nanti volume kubus yang besar dibagi volume kubus yang kecil. Jadi volume kubus besar dibagi volume kubus kecil. Nah, rumus volume kubus itu S pangkat 3. Jadi S ini volume kubus besar, berarti S besar pangkat 3 dibagi volume kubus kecil, berarti S kecil pangkat 3. Tadi S besar itu panjang rusuknya 36. S kecil berapa ini? 6 cm. Nah, 36 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Ini tidak boleh langsung dicoret. Kamu pangkatkan 3 dulu. Jadi 36 pangkat 3, 36 kali 36 kali 36. Dibagi 6 kali 6 kali 6. Nah, ini karena perkalian semua, ini bisa langsung saya coret atas dan bawah. 36 bagi 6 itu 6. 36 bagi 6 lagi itu 6. 36 bagi 6 6 lagi. 6 kali 6 kali 6 berapa? 216. Ini per 1 kali 1 kali 1 per 1. Jadi 216 kubus. Ini tadi kan banyaknya kubus kecil, ada 216 kubus. Ini satuannya sudah hilang semua. Sentimeter, coret sentimeter yang bawah, atas bawah sentimeternya dicoret. Nomor 4, disediakan kawat sepanjang 2 meter untuk membuat kerangka kubus yang mempunyai panjang rusuk 16 cm. Berapakah panjang sisa kawat tersebut? Nah, ini akan dibuat kerangka kubus. Kerangkanya kubus berarti hanya terdiri dari rusuk saja, bidang atau sisinya tidak ada. Nah, rusuk-rusuknya kubus itu semuanya sama panjang. Ada berapa rusuk kubus? Ada 12. Nah, cari dulu panjang keseluruhan rusuk kubus. Panjang keseluruhan rusuk kubus sama dengan panjang kerangka kubus. Ini rumusnya 12 kali S. Ini ya, 12 kali S. Jadi panjang keseluruhan rusuk kubus itu 12 kali S atau panjang kerangka. Nah, ini 12 kali S-nya 16. 12 dikalikan 16 itu 192. Ini centimeter. Nah, ini jadi kerangka kubus ini membutuhkan kawat sepanjang ini 192 cm, padahal disediakan 2 meter. Berarti sisa kawatnya panjang 200 cm dikurangi 192 cm. Berapakah ini? 8 cm.